Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras, ternyata hasil keras. Korupsi 271 triliun. Oh mama, itu kau bikin apa kau? Kau beli bakso berapa puluh ton? Kau makan siapa? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vegi Ridho. Di video kali ini kita akan mereaction beberapa video kritikan dan tanggapan dari netizen bagaimana situasi politik yang ada sekarang ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak video yang pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Harus apa namanya? Itu KPU lagi belajar berhitung, cie. Lebih dua itu. Tuh kan, gua katanya gua apa? Lebih dua. Dulu gua pernah bikin PT. Waktu ada kampanye 01. Nih lihat nih, nggak ada jin, nggak ada setan, orang semua. Itu yang gua maksud, Pak. Orang-orang biar pada paham ya. Oh, pendukung 01 Bang. Nggak ada setan, nggak ada jin. Maksudnya benar-benar pendukung Amin semua. Itu nggak campur setan, nggak campur jin. Nah itu campur setan tuh, campur jin tuh, tambah-tambah itu. Mungkin setan sama jin bisa ikut pemilihan kali. Kalau kata orang, Pak Presiden Jokowi, Pak Jokowi nggak tahu tentang kerugian negara 271T, benarkah? Kayak BSD. Negara. Bullshit, nggak mungkin nggak tahu. Karena apa ya? Pak Jokowi sendiri bilang bahwa beliau itu punya intel, beliau itu ada Kapolri, ada ya, BIN, semua. Pak Presiden pernah bilang seperti itu ya? Beliau. Kalau sampai beliau nggak tahu, kok bisa gitu? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang merugikan negara. Sampai-sampai Bangka Belitung itu rusak semuanya, alamnya. Nggak mungkin lah beliau nggak tahu gitu, beliau punya BIN. Dia sendiri yang bilang, masa untuk urusan pemilu yang untuk rakyat beliau bisa cawe-cawe, kenapa untuk urusan yang 271 triliun beliau nggak tahu apa-apa? Kan nggak mungkin. Besar itu. Beliau pasti tahu. Apalagi waktu itu sempat disebut, kalau dibagikan untuk orang Indonesia itu ya per orangnya bisa dapat sekitar puluhan juta. Mau mengendalikan tambang ilegal itu dengan cara mencabut izinnya, itu berarti apa ada konsensus nggak tertulis gitu bahwa kalau kita mau ada tambang ilegal, izinnya secara tidak tertulis, mungkin ada proses seperti itu gitu. Mengingat Gibran bilang ya udah dicabut aja izinnya, mungkin ada jokinya buat siapa yang dikasih izin tambang ilegal, siapa yang nggak dikasih izin, siapa yang dicabut gitu, who knows gitu. Tapi kalau Pak Jokowi nggak tahu, saya nggak percaya, karena Pak Jokowi bilang sendiri bahwa beliau punya BIN, beliau punya intel, beliau punya semuanya yang berdaya bisa dikerahkan untuk apapun. Dan nggak mungkin, beliau kan sangat peduli rakyat kecil, sangat sayang sama rakyatnya. Nggak mungkin kalau ada kerugian kayak gitu beliau nggak tahu apa-apa. Sangat impossible, sangat mustahil. Alam dirusak, negara rugi ratusan triliun, koruptor bebas, melakukan korupsi, mencuri uang rakyat, dan rakyat Indonesia masih banyak yang miskin. Terbongkarnya kasus Basernya Samsul emang kocak. 1 triliun yang ngebongkar Kejaksaan Agung, tapi yang dipuji-puji para baser Mas Samsul. Hebat ya Mas Samsul ya, belum juga dilantik udah ngebongkar korupsi segede itu katanya. Hebat Mas Samsul. Samsul ya. Memang ya, kedunguan para baser tuh ibarat apotek tutup, nggak ada obat. Nggak ada obat. Dan kocaknya lagi ya, yang tersandung kasus itu suaminya Sandra Dewi, tapi yang dihujat akunnya Dewi Sandra. Kan beda orang, namanya agak mirip. Ya emang sih, dungu itu gratis, tapi boleh jangan diborong semua gitu loh. Ternyata bener, para buzzer tuh sebenarnya membutuhkan pendidikan gratis dan internet gratis agar wawasannya luas dan cerdas, bukan hanya kenyang tapi otaknya kosong. Harusnya ada pendidikan gratis supaya otaknya juga cerdas. Betul Bang, setuju aku sama kau. Saya tuh kan sering ngomong, orang-orang terutama pendukungnya Prabowo itu kalau komen di VT saya katakan cengok. Cengok itu apa sih? Ngamuk, tapi saya enggak apa-apa, biasa aja. Ya bukan yang di komen aja,
bukan yang komen di video saya aja. Banyak orang yang bikin konten itu juga cengoh. Tolong yang tahu cengok itu apa, kasih tahu dulu. Saya tunjukkan ya, Cengok. Saya tunjukkan ini. Cengok itu apa sih? Guys, kalian pernah tahu nggak? Siapa namanya tuh paslon 3 itu Ganjar Pranowo katanya nanti mau nggak dijadikan menteri di pemerintahannya Prabowo Gibran. Dia bilang, oh tidak, saya tidak mau. Dijawab sama Gibran apa? Emang siapa yang nawarin? Nah, dia itu mengomentari ya seperti ini yang digunakan untuk menggiring. Jadi ini perdebatan antara pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo. Nah, ini mengatakan bahwa Pak Ganjar itu menolak ditawari jadi kabinet Prabowo Gibran. Yo bagus. Padahal hal itu terjadi dalam acara tanya jawab karena Pak Ganjar menjadi seorang bintang tamu acaranya ini. Oh ini pas Pak Ganjar jadi Itu bintang Pak tamu Ganjar teman-teman. ditanyakan oleh hostnya, andaikan Bapak nanti diajak bergabung, gimana Pak Ganjar? Pak Ganjar jawabnya juga kalem, enak, sangat elegan. Saya tirukan ya. Saya akan menolak karena saya sangat menghargai siapapun yang menang dalam kontestasi pilpres ini. Saya sangat menghargai. Kalau saya di luar pemerintahan itu akan lebih menghormati agar presiden terpilih lebih leluasa menentukan kebijakan. Ya betul. Seperti itu video aslinya. Bukan Ganjar ngomong saya menolak, enggak. Ganjar itu ditanyain sama host dalam acara talk show. Nah itu dia yang dipelintir sama baser-basernya pendukung 02. Di situ kan Pak Ganjar menjawab pertanyaan, bukan Pak Ganjar itu menolak tanpa sebab. Lalu kemudian Mas Gibran bilang, loh siapa yang tawar ke Pak Ganjar begitu untuk jadi menteri? Loh memang tidak ada yang tawar atau belum ada yang tawar begitu. Kan itu Pak Ganjar menjawab pertanyaan, kalau misalkan ditawari untuk masuk dalam kabinet, apakah Pak Ganjar mau? Ganjar bilang, saya tidak mau karena menghormati proses pilpres. Begitu kira-kira. Jadi jangan sampai dipelintir sampai kemana-mana begitu ya. Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, kita kira ini semua nih yang hasil kerja keras, ternyata hasil keras. Hasil pencuri. Korupsi 251 triliun, oh mama. Itu kau bikin apa kok? Kau beli bakso berapa puluh ton? Makan siapa? Beli bakso yang di penggerobak-gerobak. Itu kalau kau kasih kami orang timur, ya kan boleh beli kereta api berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua. Tapi kau cek sendiri, serakah sekali. Dia serakah dia. Bayar pajak, sumber daya alam kami tidak bisa kelola karena ada undang-undang. Kau dapat apa? Yang kenyang itu para koruptor, memang paling bangsat mereka itu. 271 triliun setidaknya kita tidak akan pernah bisa melihat lagi sepatu anak Indonesia yang berlubang seperti ini. 271 triliun setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi tas anak Indonesia yang koyak seperti ini. Betul. Dan 271 triliun setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi guru honor bergaji Rp200.000 per bulan. Betul sekali, betul. Tetapi ya faktanya itu teman-teman, yang terjadi sekarang ya, gaji guru honorer itu masih sekitaran 200 ribuan teman-teman. Dan masih banyak anak-anak sekolah yang mungkin sepatunya itu robek, tasnya itu robek, tetapi mereka masih bisa semangat untuk ke sekolah. Tetapi di lain sisi, uang negara dirampas, dipencuri oleh para bangsat-bangsat koruptor itu, dan mereka pergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk memperkaya diri mereka. Mari kita simak pengacara tim TKN 02 atau Teman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran, anak presiden ini. Pertama, ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan pernah menjadi tersangka kasus korupsi karena terbukti
2 orang mantan Presiden Republik Indonesia yang memecatnya menjadi menteri, yaitu mantan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid dan Bapak SBY. Yang kedua ada Bapak Oce Kaligis, ini mantan napi korupsi penyuap hakim. Yang ketiga ada Bapak Hotman Paris Hutapea, pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Jadi sadis komentarnya teman-teman. Wow, orang-orang ini para gerombolan pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta. Siapa yang ingin membantah? Kritikannya sangat keras sekali. Semoga ya bisa membuka pola pikir orang banyak gitu teman-teman. Ingin bantu P3 lolos ke Senayan. Yang bisa kita ambil dari pernyataan Pak Habibur Rahman ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini nih. Hal penting itu adalah ternyata Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini punya akses untuk menuju KPU. Wow. Dia punya akses untuk merubah angka persentase hasil perhitungan akhir di KPU. Dan dia punya kekuatan untuk membantu meloloskan partai yang ingin dia bantu. Wow, ini menjadi hal penting yang harus kita ingat ya. Karena nalar sederhananya, orang kalau tidak punya akses dan tidak punya kekuatan untuk menuju sesuatu, dia tidak akan membuat pernyataan apapun tentang sesuatu itu. Nah, beda lagi kalau dia punya akses, dia punya kekuatan, tapi dia nggak pinter-pinter amat. Nah, akhirnya yang seperti Habibur Rahman ini, akses dan kekuatan yang dia punya itu menjadi ajang gagal-gagalan dia di depan wartawan, dari depan publik. Sampai akhirnya dia mampu membuat pernyataan ingin membantu meloloskan PPP. Nalar gobloknya, gimana dia mau membantu meloloskan kalau dia cuma anggota legislatif sekaligus wakil ketua umum Partai Gerindra? Hanya orang yang mampu merubah perolehan suara lah yang pede banget bisa berstatement ingin meloloskan partai yang tidak lolos. Betul? Jadi jangan heran kalau sejak perhitungan hari pertama 14 Februari kemarin 02 langsung deadlock di angka 58%. Karena dari pernyataan Habibur Rahman ini menunjukkan bahwa memang Gerindra itu punya akses untuk mengatur suara di perhitungan KPU. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video